Ya pemirsa, kecelakaan juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur ketika mobil minibus bertabrakan dengan mobil box. Kencangnya tabrakan membuat supir minibus terjepit badan mobil yang ringsek. Sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Jalan Raya Jurusan Pacitan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu supir minibus terjepit badan mobil. Warga beramai-ramai mengevakuasi supir minibus. Dengan menggunakan tali, warga menarik badan minibus yang ringsek untuk mengeluarkan sang supir. Setelah berjibaku selama 1 jam, supir minibus akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kendaraan. Supir beridentitas Johan Wahyu yang mengalami patah kaki ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan ini berawal dari minibus yang dikendarai Johan melaju dengan kecepatan tinggi mendadak oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, muncul sebuah mobil box yang dikemudikan Andik Saputra. Sopir mobil box berupaya menghindar, namun gagal dan tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan ini, mobil box terguling dan melintang di jalan, sementara mobil yang dikendarai Johan ringsek. Mobilnya box dari utara, terus ya itu akhirnya kiranya itu ngantuk mungkin yang dari selatan itu. Jadi memakan, katanya orang yang tahu kan makan jalan itu. Katanya supirnya yang box ini makan jalan yang dari utara itu. Kurang tahu juga. Sampai harus ngurusi sendiri? Saya urus sendiri. Oh, sampai kecepet tadi? Boten. Sampai sama siapa? Sama 2 orang. 2 orang. Bawa apa? Bawa paket. Oh, paketan. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Ngawi mau ke Pacitan. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga akibat supir minibus mengantuk dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, Polres Malang menetapkan supir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara truk pengangkut pakan ternak dengan bus rombongan pelajar SMP Islam Darul Quran Mulia Putri Bogor di Jalan Tol Pandaan Malang. Penetapan tersangka ini dilakukan usai polisi melakukan investigasi tabrakan yang menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bis di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah pada tahap kesimpulan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana menjelaskan, polisi telah menemukan beberapa temuan, diantaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno, yakni sistem pendingin mesin yang tak pernah diperiksa dan selang radiator lepas mengakibatkan mesin overheat sehingga truk tak kuat menanjak. Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan. Menurut Kapolres, untuk kendaraan besar, saat berhenti darurat seharusnya truk berhenti dalam kondisi mesin mati, rem tangan ditarik penuh dan persneling dalam kondisi gigi 1. Namun hal ini tidak dilakukan sopir truk. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini termasuk memintai keterangan pihak PT Rapi Translogistik selaku pemilik truk. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya, sopir pernah mengeluhkan tentang sistem pendinginan mesin kendaraan, namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bis pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya telah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hanjarani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, aksi arogan rombongan klub motorsport terjadi di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku.
Merasa sebagai pemilik jalan, rombongan klub motorsport ini nekat melaju di jalur cepat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tanpa memperdulikan aturan berlalu lintas dan berlaga arogan, salah satu dari mereka bahkan beraksi freestyle dengan mengangkat roda depan kendaraannya. Selain itu, iring-iringan pemotor ini juga melaju di tengah jalur hingga mengganggu pengendara mobil. Menanggapi video yang viral di media sosial, aparat Polres Bangkalan tengah menelusuri identitas klub motorsport tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Pasalnya, perilaku rombongan klub motor ini jelas melanggar aturan berlalu lintas. Karena setiap jenis kendaraan punya jalur masing-masing, baik dari arah Surabaya maupun sebaliknya. Batas kecepatan maksimal kendaraan juga sudah ditentukan demi keselamatan bersama. Itu sudah jelas, jalur mobil dan jalur motor. Ya seharusnya kan masyarakat harus taati itu. Ya kita kan selidiki. Nanti kalau sudah tahu siapa ini rombongan motor siapa, nanti kita akan panggil. Pihak kepolisian mengimbau setiap pengendara mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas, termasuk saat melintasi Jembatan Suramadu. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pengemudi mobil mewah yang mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menewaskan 1 orang di Surabaya ternyata berkendara dalam kondisi mabuk. Pengemudi pun ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diperiksa intensif, Satlantas Polrestabes Surabaya menetapkan Septian Uki Wijaya, pengemudi mobil yang menyebabkan kecelakaan di 6 lokasi sebagai tersangka. Saat berkendara, tersangka dalam pengaruh alkohol lalu menabrak pesepeda. Saat kabur, tersangka menyebabkan tabrakan beruntun yang melibatkan 3 sepeda motor dan 3 mobil lainnya. Yang bersangkutan pada saat berkendara berada di bawah pengaruh alkohol. Dikarenakan hal tersebut, masuk dalam kategori sengaja berkendara dalam kondisi yang membahayakan bagi orang maupun barang, yang mana menyebabkan berbagai macam korban, baik korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban material. Sementara itu, Septian Uki Wijaya meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan adanya korban meninggal maupun luka-luka. Dia berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Mohon maaf kepada para korban, kepada keluarga korban, akibat kelalaian saya, kecerobohan saya, tidak bertanggung-jawaban saya yang menyebabkan kecelakaan yang merugikan banyak orang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Polisi menjerat Septian Uki Wijaya dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, kamera mobil merekam detik-detik mobil sedan menabrak pesepeda di Jalan Laguna, Kota Surabaya, Jawa Timur. Usai menabrak sepeda, mobil terus melaju kencang dan menabrak 2 sepeda motor dan 3 mobil. Salah satu mobil bahkan hingga terjun ke sungai di samping jalan. Pengemudi mobil yang ditangkap usai kejadian terbukti dalam kondisi mabuk minuman keras saat berkendara. Ini kadar alkohol dalam darah kamu bukan 0,07, tapi 0,077. Menjelang 1 ini. Kalau 1 kamu kobam, tau kobam? Tepar. Ya. 0,8 kamu udah kehilangan kesadaran kamu. Ya. Kamu kehilangan kewarasan kamu. Perhatikan saya. Ya. Kamu kehilangan persepsi kamu, ya, kamu kehilangan logika dan akal pikiranmu, ya, mabuk kamu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.